Welcome to Inforigo TV, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Guys, kali ini gue akan membagikan sebuah konten horor Islami yang menceritakan keberadaan makhluk bernama jin. Eksistensi penampakan jin dan makhluk gaib lainnya juga diakui di dalam Al-Quran. Penciptaan mereka, tugas mereka, dan cara mengusir mereka pun semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Meskipun untuk perwujudannya sendiri tidak ada yang bisa memastikan, karena konon mereka bisa menyerupai apapun yang mereka inginkan, dan kita hanya tahu bahwa mereka diciptakan dari api. Namun, tahukah kalian jika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasus penampakan jin juga kerap terjadi? Dan berikut adalah daftar 7 penampakan jin yang pernah terjadi di zaman Rasulullah yang sudah kami rangkum dari beberapa sumber. Tapi sebelum itu, mari bantu kami membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar Inforigo TV bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada konten baru yang diupload. Penampakan jin di dalam gentong. Ubay bin Ka'ab pernah berkata, "Saya pernah punya gentong yang berisi kurma. Saya selalu memeriksanya. Namun pada suatu saat, kurma itu berkurang dan waktu itu saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya, 'Apakah kamu jin atau manusia?' Sosok itu pun menjawab, 'Aku jin.' Aku bertanya kembali, 'Apa yang bisa membentengi kami dari kejahatanmu?' Dia menjawab, 'Ayat kursi.' Lalu aku ceritakan hal itu ke Rasulullah. Beliau bersabda, 'Syaitan itu benar.' Hadis riwayat Nasai. Penampakan jin saat musyawarah. Dalam satu momen, tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah atau tempat bermusyawarah. Iblis menyusup dan menjelma sebagai seorang tokoh besar lengkap dengan pakaian kebangsaan. Di saat kaum Quraisy melihat sosok ini, mereka pun bertanya, 'Siapakah Anda?' Lalu sosok itu menjawab, 'Saya, seorang pemuka agama dari kota Najd. Saya mendengar kalian telah bersatu. Karena itu saya hadir ke sini agar kalian tidak kehilangan pendapat saya.' Kaum kafir Quraisy pun antusias menyambutnya. 'Iya, silakan masuk.' Iblis yang menyerupai pemuka agama itu pun masuk bersama mereka lalu berkata, 'Perhitungkanlah keberadaan lelaki yang bernama Muhammad. Demi Allah, sepak terjangnya tidak akan bisa kalian banding.' Penampakan jin di gudang zakat. Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah mengamanahiku untuk menjaga hasil pengumpulan zakat di bulan Ramadan. Lalu datanglah seseorang. Lalu dia menciduk hasil zakat dengan tangannya. Aku menegurnya, 'Demi Allah, kamu akan saya laporkan ke Rasulullah.' Kemudian orang itu berkata, 'Saya sangat butuh sekali dan saya mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan makanan ini.' Maka aku membiarkannya pergi. Di pagi harinya, Rasulullah bertanya kepadaku, 'Apa yang dilakukan tahananmu semalam?' Lalu Abu Hurairah pun bercerita, dan peristiwa itu berulang sampai 3 kali. Sampai akhirnya jin itu mengajari Abu Hurairah ayat kursi untuk membentengi diri dari gangguan syaitan. Dan hal itu dibenarkan oleh Rasulullah. Beliau berkata, "Kali ini dia benar.
padahal dia pembohong. Dia adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Penampakan setan saat sholat. Suatu ketika Aisyah pernah berkata, ketika Rasulullah salat, datanglah syaitan kepadanya. Lalu Rasulullah menangkapnya, membantingnya, dan mencekiknya. Rasulullah kemudian bersabda, sampai aku rasakan lidahnya yang dingin di tanganku. Hadis riwayat Nasai. Penampakan jin di dalam rumah. Dalam sebuah kisah, Abu As-Sa'id berkata, Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita tentang pemuda penghuni rumah sebelahnya yang mati akibat balas dendam jin yang dibunuhnya. Waktu itu, jin itu menampakkan diri dengan menyerupai bentuk ular. Tidak diketahui secara persis mana yang terlebih dahulu mati, pemuda tersebut atau si ular jelmaan. Ketika peristiwa itu disampaikan ke Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Oleh sebab itu, jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka biarkanlah atau izinkanlah dia selama 3 hari. Jika setelah itu mereka masih terlihat, maka bunuhlah, karena dia adalah syaitan. Oke guys, gimana kisahnya? Apakah tetap masih merinding ketika gue yang menceritakan? Kalau kalian suka dengan konten ini, please give me your thumb. And if you have any opinion, just write your comment down below. Atau silakan DM, mention, dan follow Instagram gue @rigo.ibnuhamzah. Kalian juga boleh share link video ini ke seluruh kaum social media yang kalian miliki. Arigatens gozaimasu karena udah nonton video ini sampai habis. Gua Rigo, see you in the next topic. Bye bye.